Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya, Admin Y. Dalam video ini, kami akan melanjutkan event Annihilation. Ini adalah bagian yang kedua. Kalau kalian belum menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Quasar alias Wendell Vaughn membawa pesawat ke daratan Nikos Aristides. Di sana, Richard Rider dan yang lainnya menyaksikan banyak sekali pesawat yang justru mulai berangkat. Rupanya memang sedang dilaksanakan evakuasi besar-besaran semua penduduk Aristides demi menghindari bahaya Annihilation Wave. Dalam proses ini, 119.000 pesawat mengangkut sekitar 18,6 juta warga. Setelah melakukan aksi penyelamatan tadi, Wendell berbicara dengan Richard dan Drax the Destroyer. Kepada Wendell, Richard mengabarkan tentang kehancuran Sendar dan Nova Corps. Wendell tentu sangat terkejut mendengarnya, sedangkan Drax membeberkan kepada Wendell tentang Richard yang punya kekuatan amat besar tapi tak mau menggunakannya. Begitu tahu tentang itu, Wendell merasa Richard dapat membantu menyelamatkan para penduduk Aristides ke tempat aman, sedangkan Drax meyakini tidak akan ada tempat aman. Menurutnya, mereka semua seharusnya bertempur melawan Wave. Sementara itu di orbit Aristides muncul Kalis Ateratar, yaitu pesawat sangat besar yang akan membantu evakuasi. Kalis rencananya akan membangun portal angkasa, akan tetapi ukurannya tidak cukup besar, sehingga akan butuh waktu 5 hari sampai semua pesawat pengungsi bisa lewat. Karena itu, Wendell meminta Richard membuat Stargate yang sangat besar agar evakuasi bisa dilaksanakan lebih cepat. Di tengah diskusi ini, mendadak ada bahaya ketika Annihilation Wave tiba di dekat Aristides. Kalis langsung memberikan perlawanan namun jelas butuh bantuan. Maka Wendell bergegas melesat ke angkasa, sedangkan Richard masih berdiri terdiam walaupun dipanggil-panggil oleh Wendell. Maka Drax menghampirinya. Richard tahu Drax hendak mengingatkan bahwa mereka semua akan mati kalau Richard tidak bertindak. Jadi Richard akhirnya bersedia terbang. Richard bersama Wendell menghancurkan banyak pesawat Annihilation Wave yang sedang menggempur pesawat Kalis Ateratar. Meskipun begitu, Wendell menduga gempuran ini hanyalah unit pendahuluan, sedangkan armada utama Wave belum tiba. Karena itu, Wendell meminta Richard segera membuat Stargate. Dengan cepat, Richard bergerak ke tempat yang agak kosong. Dengan dibantu oleh World Mind, dia memulai proses pembuatan Stargate raksasa. Dalam proses ini, ada penggunaan energi yang besar dan dirasakan oleh Annihilus yang sedang berada di kapal komando bersama armada utama Wave di dekat Sendar. Ini mengingatkannya pada luapan energi serupa yang dia rasakan sebelumnya. Bawahan Annihilus menjelaskan bahwa energi tersebut terdeteksi muncul di dekat planet Nikos Aristides. Annihilus menjadi sangat penasaran, jadi dia memerintahkan Wave segera mendatangi planet tersebut. Sementara itu, rombongan pengungsi mulai melewati Stargate buatan Richard. Wendell dan Richard bertekad untuk terus menahan pasukan pendahuluan Wave sampai semua pengungsi telah pergi. Sayangnya, tugas tersebut menjadi jauh lebih sulit sebab tiba-tiba armada utama Wave akhirnya muncul. Begitu melihat kedatangan mereka, Richard memilih mengalihkan tindakan dari bertahan menjadi menyerang sendirian. Padahal Wendell dan World Mind memperingatkan bahwa itu amat berbahaya. Walaupun begitu, Richard merasa harus melakukannya sebab keadaan sudah sangat gawat. Bahkan pesawat-pesawat pengungsi di antrian paling belakang mulai ditembaki, sehingga ribuan penumpangnya tewas. Dengan demikian, Richard harus membuat Wave sibuk demi memberi waktu bagi sisa-sisa pengungsi untuk melarikan diri. Dalam upaya ini, Richard meminta bantuan World Mind. Maka World Mind memasukkan berbagai informasi langsung ke pikiran Richard, termasuk analisis ancaman dan pergerakan armada Wave di sekitarnya. Berkat cara ini, Richard bisa lebih hebat dalam bertempur. Akan tetapi, perjuangannya seorang diri ini ujung-ujungnya membuatnya kewalahan. Dia pun terlempar akibat dibombardir oleh Wave. Untungnya, Wendell membantu upaya Richard. Mereka berdua pun bahu-membahu bertempur bersama. Ketika sedang melakukan ini, mereka dihubungi oleh Drax yang
yang masih berada di planet Aristides bersama kami. Drax menyuruh mereka mencari kapal komando Wave dan mengalahkan Annihilus. Menurut Drax, keseluruhan Wave sangat bergantung pada kepemimpinan Annihilus. Apabila Annihilus mati, maka Wave secara otomatis pasti akan menjadi tidak berdaya dan langsung tercerai-berai. Wendell dan Richard pun mengikuti kata-kata Drax. Begitu menemukan pesawat komando Wave, mereka berdua terbang menerobos masuk dan siap bertarung. Dengan demikian, terjadilah baku hantam antara Annihilus melawan Wendell dan Richard. Walaupun diterjang oleh dua hero sekaligus, Annihilus tidak merasa kesulitan. Dia justru menampilkan kehebatannya. Dengan gampangnya, dia memukul mereka berdua sampai mereka terlempar. Wendell bisa bangkit lagi, lalu berusaha menciptakan perisai energi demi menahan Annihilus. Sayangnya, Annihilus mampu menembus perisai itu. Bahkan selanjutnya, dia melakukan perbuatan yang lebih mengerikan. Dengan memanfaatkan Cosmic Control Root, Annihilus menghisap seluruh energi Wendell sekaligus memusnahkan tubuhnya. Dengan begitu, Annihilus leluasa merampas Quantum Band, sedangkan Wendell tewas. Setelah membunuh Wendell, Annihilus berniat melakukan hal serupa pada hero lainnya, yaitu Richard. Kali ini, dia berambisi menghisap energi Nova Force, tetapi Annihilus tidak menemukan sasarannya. Di luar dugaan Annihilus, Richard menyergapnya dari arah yang berbeda dan terus menyerangnya. Meskipun begitu, World Mind memperingatkan bahwa Richard harus pergi, sebab Annihilus terlalu kuat baginya. Apalagi kini Richard juga sedang terluka. Richard sendiri setuju dengan peringatan World Mind, namun dia mengaku punya suatu rencana yang harus dilakukan oleh World Mind. Jadi dia meminta World Mind memeriksa pikirannya. Setelah melihat rencana di dalam pikiran Richard, World Mind pun bertindak, yaitu meretas sistem Wave. Ini hanya bisa dilakukan sebentar saja, sebab Annihilus buru-buru memutus koneksi World Mind dengan Wave. Untungnya, selama momen singkat tersebut, World Mind sukses membuat sebagian unit Wave saling menembak satu sama lain, dan perintah ini tidak akan bisa dibatalkan. Dengan berhasilnya rencananya, tanpa menunggu lama, Richard bergegas terbang pergi dari kapal komando Annihilus. Berikutnya, Annihilus menerima laporan dari bawahannya. Ternyata 87 unit Wave sedang saling bertempur dengan sesama bagian Wave lainnya. Demi menghentikan masalah ini, Annihilus memerintahkan penghancuran diri pada segala bagian Wave yang terkena pengaruh dari World Mind tadi. Setelah itu, Annihilus menyuruh armada Wave meninggalkan kawasan Nikos Aristides untuk berkumpul di lokasi lain. Dengan perginya Wave, sisa-sisa pengungsi dapat melanjutkan perjalanan dengan aman. Sementara itu, Richard Rider sedang melayang tak sadarkan diri akibat luka-lukanya, sampai dia dibangunkan oleh World Mind dan diberitahu tentang perginya Wave. Richard jelas merasa senang, namun World Mind mengingatkan bahwa ini hanya satu pertempuran, sedangkan perang masih belum usai. Richard sendiri akhirnya ditolong oleh pesawat yang ditumpangi oleh Drax bersama kami. Setelah dibawa masuk ke dalam pesawat, Richard mengabarkan tentang kematian Wendell. Richard juga meminta Drax melatihnya dalam baku hantam agar dia bisa beraksi lebih baik dalam menjalani perang ini. Di tempat lainnya, 15 hari setelah Annihilation Day, Silver Surfer sedang mengamati makhluk hidup yang disebut Shields, yang menurutnya mengagumkan. Kegembiraan ini harus terhenti ketika Silver Surfer merasakan suatu masalah, yaitu mendadak ada tekanan besar di kawasan tersebut. Silver Surfer pun menyadari adanya serbuan. Cerita Silver Surfer berlanjut dalam komik Annihilation Silver Surfer isu 1-4. 17 hari setelah Annihilation Day, Silver Surfer memeriksa sisa-sisa sendar. Ketika sedang melakukan ini, dia menemukan sesuatu, yaitu Gabriel the Airwalker sedang dihajar oleh Seekers. Gabriel merupakan android yang berasal dari Sendar sekaligus mantan Herald Galactus. Herald adalah makhluk yang ditugaskan oleh Galactus untuk mencarikan planet sebagai makanan.
Ketika seseorang dipilih menjadi Herald, dia diberi kekuatan kosmik oleh Galactus sehingga menjadi jauh lebih hebat. Seperti Gabriel, dahulu Silver Surfer juga pernah menjadi seorang Herald. Kalian ingin tahu tentang Galactus atau para Herald lainnya? Kami sudah pernah membuat videonya. Sedangkan Seekers adalah kelompok dari Negative Zone yang mengabdi kepada Annihilus. Komandan Seekers disebut Ravenous. Seekers diberi misi oleh Annihilus untuk menangkap para makhluk yang sedang atau pernah menjadi Herald. Rupanya Annihilus ingin merampas kekuatan kosmik pemberian Galactus yang terkandung dalam diri mereka. Untuk memburu sasaran, Seekers memanfaatkan hewan-hewan mirip anjing dan disebut Ker. Hewan ini dikembangbiakkan secara khusus dengan dilengkapi kemampuan melacak energi kosmik. Ker terhubung pada Seekers dengan tali energi. Apabila Ker dimusnahkan, maka Seekers bisa membuat lagi Ker yang baru melalui tali energinya. Terungkap pula alasan Wave menyerbu Sendar, yaitu demi memancing para mantan Herald yang berasal dari Sendar, antara lain Gabriel dan Firelord. Kini Seekers mampu membuat Gabriel terluka parah, tapi mereka belum menemukan Firelord. Walaupun mendapatkan Gabriel, mereka merasa kecewa begitu tahu Gabriel adalah mesin, sebab mesin memang tidak akan berguna bagi Annihilus. Dengan keadaannya yang sedang terdesak, Gabriel terus melawan, jadi dia pun lagi-lagi dihajar oleh Seekers dan Ker. Tiba-tiba Silver Surfer muncul di dekat mereka. Kepadanya, Gabriel langsung memberitahukan tentang Seekers, sedangkan Ravenous menjelaskan tujuannya sekaligus menyuruh Silver Surfer menyerah. Tentu saja, Silver Surfer menolak mentah-mentah perintah tersebut. Akibatnya, dia diterkam oleh para Ker. Dia mampu mengatasi Ker, namun dia berlanjut diserang oleh Ravenous yang ternyata lebih kuat dari dugaannya. Ravenous lalu memberitahukan bahwa semua Seeker memiliki essence, yaitu kekuatan kosmik versi Negative Zone. Dengan kata lain, Ravenous bisa menandingi Silver Surfer. Belum lagi ditambah dengan para Seeker lainnya. Meskipun begitu, Silver Surfer menegaskan bahwa dirinya juga tidak selemah perkiraan Ravenous. Dia dengan cepat membuat ledakan energi lalu melesat terbang sambil menggendong Gabriel. Dalam waktu beberapa detik saja, Silver Surfer melintasi jarak bertahun-tahun cahaya. Di bebatuan, Silver Surfer membaringkan Gabriel yang bercerita bahwa dirinya mendatangi Sendar ketika tahu tempat tersebut mengalami serbuan. Sayangnya, dia datang terlambat dan tidak sempat melakukan penyelamatan. Sebaliknya, dia malah jatuh dalam perangkap dan dilukai oleh Seekers. Sekarang, Gabriel mengaku akan segera mati akibat luka-lukanya. Dia meminta Silver Surfer pergi, sebab Seekers pasti akan bisa menyusul mereka. Gabriel juga memohon agar Silver Surfer berjuang demi menghentikan Annihilus. Dia mengingatkan bahwa Annihilus tidak tahu tentang dirinya yang merupakan robot, jadi ada kekurangan dalam informasi yang dimiliki Annihilus. Celah itu harus dimanfaatkan. Silver Surfer tentu merasa sedih, tapi dia menyadari Gabriel memang sudah tak mungkin bisa ditolong. Karena itu, dia memutuskan untuk menonaktifkan Gabriel. Supaya jenazah Gabriel tidak diambil oleh Seekers, Silver Surfer menciptakan lubang hitam di lokasi jenazah tersebut sambil terbang pergi. Tanpa diketahui oleh Silver Surfer, tindakannya ini diawasi oleh beberapa orang, yaitu Thanos beserta kedua bawahannya, Skreed dan Fallen One. Mereka juga melihat Seekers mampu menyelamatkan diri dari lubang hitam buatan Silver Surfer. Thanos kemudian menyuruh Fallen One menghubungi Seekers untuk menawarkan kerjasama. Rupanya Thanos merasa penasaran tentang tujuan perang ini, jadi dia ingin terlibat bersama Annihilus. Sedangkan Silver Surfer mendatangi planet Thala Prime di wilayah Kekaisaran Skrull. Planet tersebut juga telah luluh lantak akibat serbuan Wave. Semua penduduknya telah dibantai. Silver Surfer menyaksikan semua ini dan menjadi marah. Dia pun bertekad untuk menghentikan Annihilus.
19 hari setelah Annihilation Day, banyak tentara Wave sedang berada di kawasan lainnya di Kekaisaran Skrull, tepatnya di Eudorian Ridge yang juga telah mereka gempur. Sekarang mereka di sana mengisi nutrisi dengan mencerna segala yang bisa dimanfaatkan. Aktivitas Wave diganggu oleh kemunculan seorang mantan Herald Galactus bernama Terrax the Tamer. Bersama para tentara Wave, ada pula segerombolan Seekers yang langsung saja menyerang Terrax. Akibat dikeroyok oleh Seekers dan Kerr, ujung-ujungnya Terrax dikalahkan dan ditawan. Padahal Terrax sangat kuat, dia mampu mengendalikan unsur-unsur tanah. Dia juga punya sebuah kapak sangat tajam yang mampu memancarkan energi. 7 tahun cahaya dari Eudorian Ridge, Silver Surfer masih menelusuri jejak kematian yang ditinggalkan akibat perbuatan Wave. Di antara segala mayat dan puing-puing, dia menemukan satu orang yang selamat. Makhluk tersebut bukanlah Skrull, melainkan spesies alien lain. Sosok itu mengaku bernama Tark Maru dan merupakan budak Skrull. Tark Maru tahu tentang Silver Surfer, maka dia memanggilnya. Kepada Silver Surfer, Tark Maru menceritakan bahwa dirinya selamat sebab bisa bersembunyi. Sebaliknya, para Skrull terus melawan sehingga dibantai. Tark Maru lalu bilang ingin melihat kondisi di sekitarnya. Silver Surfer mengabulkan permintaan itu. Dia menyelubungi Tark Maru dengan energi lalu membuatnya melayang sehingga Tark Maru bisa melihat banyak mayat. Pemandangan ini membuat Tark Maru sangat kaget. Setelah itu, Tark Maru meminta Silver Surfer meninggalkannya saja. Namun Silver Surfer tak mau melakukan itu. Dia ingin menyelamatkan Tark Maru. Pada saat yang sama, dia merasakan kedatangan gerombolan Seekers lainnya yang bisa melacaknya. Dengan cepat, dia pun membawa Tark Maru melesat pergi. Karena itu, Seekers terlambat mendapatkan Silver Surfer, tapi mereka tidak khawatir. Mereka yakin cepat atau lambat dia akan bisa mereka tangkap. Masih di Kekaisaran Skrull, tepatnya di kawasan Yarvan 7, ada kapal komando Wave. Di hadapan Annihilus, Thanos bersama Skreed tiba dengan dipandu oleh Ravenous. Annihilus mengaku bersedia menerima kedatangan Thanos sebab dia mengakui Thanos sebagai penjahat angkasa yang pernah mencapai prestasi hebat di masa lalu, seperti misalnya menggunakan Infinity Gauntlet. Kalian ingin tahu tentang event Infinity Gauntlet? Kami sudah pernah membuat videonya. Thanos menemui Annihilus karena ingin tahu alasan Annihilus melakukan perang. Annihilus bersedia menjelaskan alasannya, tapi terlebih dahulu dia menyuruh semua bawahannya pergi. Ketika di ruangan itu tinggal tersisa dirinya, Thanos dan Skreed, barulah Annihilus memberikan penjelasan. Dia menyebut universe tempat mereka sedang berada sekarang sebagai positive universe. Sejak tercipta, positive universe terus-menerus meluas. Dalam perluasan ini, positive universe mengambil ruang negative zone yang merupakan dimensi tempat asal Annihilus. Dengan kata lain, wilayah kekuasaan Annihilus menjadi semakin mengecil. Agar tetap memiliki kekuasaan yang besar, Annihilus pun memutuskan melancarkan invasi ke positive universe. Annihilus lalu bertanya, apakah Thanos akan menentang Annihilus? Thanos justru menjawab sebaliknya. Kedatangan Annihilus telah diramalkan oleh sosok yang sangat dihormati oleh Thanos, yaitu Mistress Death. Karena itulah mereka berdua sepakat menjalin persekutuan. Pilihan Thanos sempat diprotes oleh Skreed. Menurut Skreed, Thanos seharusnya justru membunuh Annihilus. Akan tetapi Thanos menegaskan bahwa keputusannya sudah bulat. Ketika ditanya berapa lama kerjasama tersebut akan berlangsung, Thanos menjawab bahwa itu tergantung batas kesabarannya. Cerita Annihilation akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, follow TikTok, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.